Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, subuh pagi ini kita masih mendapatkan ma'unah dari Allah SWT untuk berzikir kepadanya, untuk bersyukur kepadanya, dan untuk beribadah kepadanya sebaik-baiknya. Sebab dari sekian banyak tugas dan kewajiban hidup yang kita lakukan, ada 3 tugas dan kewajiban yang tidak mungkin kita bisa melaksanakannya tanpa pertolongan Allah SWT, yaitu berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu kita senantiasa memohon kepadanya ya, dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini menjelaskan tentang ahamiyatul ma'unah ya. Pentingnya pertolongan dari Allah SWT agar kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, yaitu zikrullah ya. Berzikir kepada Allah, kemudian asyukrulillah, bersyukur kepada Allah, dan ahsanu ibadatillah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Malam ini subuh pagi ini kita masih bisa sholat subuh berjamaah ya. Kemudian sambil menunggu kegiatan yang lainnya, yaitu senam dan jalan-jalan ya. Kita isi dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita, dan kita tidak akan sesat selama-lamanya selama kita berpegang teguh kepada keduanya. Dan karena kita sedang menjalankan family gathering ya, maka insya Allah tema yang akan kita kaji ya pada subuh pagi ini adalah berkeluarga sampai surga ya. Nah, sudah dapat ya share-nya ya. Iya. Jadi berkeluarga dalam Islam itu tidak hanya sampai tua ya. Kata orang Garut mah sampai pakotrek itu. Atau sampai mati kata orang Barat, Yahudi dan Nasrani. Bahkan orang Hindu itu ya, kalau suaminya mati, istrinya juga ikut mati. Jadi kalau suaminya dibakar mati-mati, kalau istrinya dibakar hidup-hidup. Enakan mana ya? Dibakar mati-mati dengan dibakar hidup-hidup. Itu wajib itu. Ya. Tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya, fardu ain. Kalau suami mati, kemudian istrinya 4, semuanya dibakar. Kan? Dibakar hidup-hidup. Ya, ibu-ibu jangan takut ya dengan poligami. Karena yang poligami itu cuma 3 orang. Pertama umaro, orang yang punya jabatan, bagi-bagi jabatan kan. Ya. Ya. Kita nggak bisa karena kita bukan umaro. Ya. Yang kedua ulama. Ya. Orang yang berilmu, bagi-bagi ilmu ya. Kita mah
Jangankan ulama, kiai juga bukan ya. Apalagi saya, ustadznya Ustadz Badal. Ya. Kalau tidak ada ustadz lain baru saya gantinya. Ya. Kadang-kadang ustadz alternatif gitu ya. Kalau tidak ada ustadz sama sekali baru saya gitu kan. Jadi saya nggak bisa poligami. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga agnia, orang kaya, bagi-bagi harta. Ya. Itu ada tetangga ya, di Bandung. Ya. Itu temannya istri saya itu. Ya. Itu dia suaminya tuh istrinya 2, nggak pernah berantem. Kenapa? Ya karena suaminya bandar singkong, bandar pisang. Jadi masing-masing istri dikasih lapak ya. Jadi tiap hari nggak mikirin suaminya, nggak mikirin madunya, mikirin apa? Mikirin lapak gitu. Itu ya. Kalau kita termasuk anukada, orang nekat. Ya. Ilmu nggak punya, jabatan nggak punya, terus apa? Harta juga. Makanya bagi-bagi masalah gitu, ribut melulu itu. Ya. Jadi sekali lagi berkeluarga dalam Islam itu tidak hanya sampai tua atau sampai mati, tapi harus sampai surga. Ini kira-kira berat atau ringan ya? Berat. Apalagi nanti makna keluarga itu luar biasa ya. Ya. Seperti jika merujuk kepada Al-Quran surat Abasa 33 sampai 37 yang termasuk keluarga adalah saudara, ibu, bapak, istri dan anak. Ya, berarti di dalamnya ada suami juga kan? Ya, ada suami juga. Jadi ada berapa tuh keluarga tuh? Ya. Saudara, ibu, bapak, istri, suami, anak. Ada 6 itu. Ya, semuanya harus masuk ke surga ya. Ya. Kalau ditambah satu lagi, ya. Ibunya istri siapa tuh? Mertua. Jadi 7 kan? Jadi bertua harus masuk surga, orang tua masuk surga, saudara masuk surga, ya. Kemudian apa? Istri masuk surga, anak masuk surga. Ya. Makanya nikah itu ibadah paling lama ya. Betul kan? Ibadah paling lama nikah itu. Ya. Sholat berapa menit? 5 menit. Yang pintar bisa 2 menit itu. Iya kan? Iya. Sebentar sholat itu ya. Gitu. Haji berapa lama haji ya? Sehari selesai nggak haji nggak ya? 6 hari itu kan? 6 hari ya. Gitu. Jihad fisabilillah kayak perang salib itu paling lama berapa tahun? Ya. Itu luar biasa nikah itu. Makanya nikah itu disebut misakan ghalidho. Perjanjian yang sangat apa? Kokoh ya. Iya. Bahkan nikah itu setengah agama, setengahnya takwa ya. Jadi agama itu 50% ada di nikah, 50% ada di takwa. Ya. Jadi baru 50%. Itu pun kalau takwanya sudah sempurna. Kalau takwanya cuma baju takwa doang, enggak. Iya. Iya. Bang enak. Tapi sekarang nggak ada baju takwa ya. Dulu mah pakai baju takwa itu. Tahun besok nggak bawa istri bayar. Iya. Jadi kemarin ya, jadi family gathering itu berarti harus bawa orang tua, bawa mertua, ya bawa istri, bawa suami, kemudian bawa anak, bawa saudara. Ya. Jadi family inti gratis lah, sama bisa dia cari dananya. Nah yang tambahannya itu nabung berarti ya, supaya lengkap kan ya, supaya lengkap tuh nabung gitu, nabung ya. Gitu. Belum bawa besok bayar. Coba lihat ini penting banget ini ya. Sebab ini ada kaitannya dengan ya ketika kita hidup di dunia. Jadi al jaza min jinsil amal. Jadi pahala balasan itu disesuaikan dengan amal kita di dunia. Ya. Ini ada makna implisitnya, makna tersiratnya dari ya yang dimaksud dengan keluarga. Ini kemarin waktu saya menjelaskan bahwa belajar umum itu harus disisipkan pelajaran agama ya. Ini kan pelajaran sosiologi ya. Betul ya? Surat apa tadi? Abasa ayat 33 sampai 7 itu sosiologi. Masukkan itu ke sosiologi atau ke materi sosiologi, tapi plug in sifatnya itu. Jadi jangan sampai ada ustadz ya kemudian ngajar geografi
Ya, tapi yang diajarkannya 70% agama, ini ngajar agama, ngajar biografi. Ya, jadi sisipkan aja gitu, sisipkan aja. Ya, jadi apa namanya? Ilmu yang diajarkan itu tidak sekuler ya. Tapi ada sisipannya ya. Fa idza ja'atis sakhah ya. Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan ya, atau sangsakala kedua, ini sangsakala kedua. Kalau sangsakala pertama itu ditiup satu kali, bumi hancur, langit hancur, gunung hancur, ya semuanya hancur. Yang tinggal cuma aras doang. Cuma aras doang itu yang tinggal. Ya, itu. Ya. Tiupan kedua, nah ini baru ini. Ya. Di alam kubur yang sedang tidur bangun kompak. Ya. Karena baik orang kafir, orang munafik, orang Islam, kalau setelah siksanya habis disuruh tidur semua. Ya. Dan suara yang paling keras pun kalau kita ledakan di kuburan ada yang bangun nggak? Ya, coba aja Pak Hanif ledakan petasan segede drum ya, nggak bakal bangun. Atau rudal nggak ada yang bangun tuh. Tapi oleh malaikat Israfil satu kali niup bangun semua. Ya. Ya, jadi ya wailana ya mamba'atsana mimbar qadim. Ya, jadi duhai celaka kami, kata orang kafir, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Jadi alam kubur itu adalah markon ya. Di samping barzah markon ya. Nah kemudian yauma yafirul mar'u min akhi. Jadi pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Kemudian apa? Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa istri dikatakan sahibah ya? Ya. Kalau Roma Irama kan lagunya ada Suhaibah. Suhaibah itu istri kecil, istri munggil. Ya. Masih muda. Iya, masih muda Suhaibah. Kalau istri sahibah, sahabat istri itu, ya, teman dekat ya. Tapi sohib juga artinya milik ya. Ya. Jadi kalau istri itu dimiliki, kalau suami memiliki ya. Kemudian yang selanjutnya ya, kenapa likul imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni ya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Nah ini ya, apa makna implisitnya? Apa faedahnya ya? Maka jika saudara, ibu, bapak, suami, istri dan anak, orang tua dan mertua ketika di dunia tidak saling peduli satu sama lain ya, nanti balasannya sama ya. Alasannya apa? Kesibukan. Ya, istri sibuk, suami sibuk, anak sibuk, semua sibuk, sehingga tidak ada yang namanya tawasau bil haq wa tawasau bis ya. Akibatnya nanti tiupan kedua, ya. Jadi jangankan berkumpul di sorga, ya, di alam mahsyar pun tidak akan bertemu. Ya. Di alam mahsyar itu bumi, ya, yang digelar oleh Allah, ya. Salah satu fungsinya sebagai alam mahsyar. Ya, itu satu harinya 1000 tahun, satu harinya 50.000 tahun, satu harinya seumur langit dan bumi, atau Allah menghendaki lebih lama daripada itu. Kira-kira buminya segede apa tuh? Ya, kalau bumi sekarang satu harinya berapa? 24 jam. Nah kalau satu harinya 1000 bulan, ini yang jago matematik siapa ya? Bu Ansari. Bu Ansari, nggak ada ya? Jago geografi berarti nggak ada ya? Atau jago fisika. Coba kalau satu hari di bumi ini 24 jam, di akhirat ada yang satu harinya 1000 tahun. Kira-kira buminya segede apa tuh? Jangan dibayangin. Jangan dihitung, pusing itu. Ya. Padahal ketika orang yang bertakwa kepada Allah sampai di pintu sorga, disambut oleh malaikat penjaga sorga dengan salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Apa yang dia katakan? Qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da wa aurasana ardona tabawwa'u minal jannati haitsu fani ma ajrul amilin. Luar biasa tuh. Jadi amal yang terbaik itu sorga.
Dan ternyata sorga itu adanya di bumi. Sorga itu warisan dari Allah yang terbesar. Tidak ada warisan yang lebih besar daripada warisan Allah. Tapi kalau warisan tanah, warisan sawah, warisan rumah, rebutan nggak? Ini warisan sorga, nggak ada yang rebutan ya? Nggak ada yang rebutan itu. Padahal sorga itu sejatinya adalah warisan Allah untuk orang yang bertakwa kepadanya. Sampai ucapannya itu alhamdulillahilladzi sodaqona wa'dah, itu pertama. Wa aurasanal ardona tabawa uminal jannati haitsu nasya. Ya. Di sorga tuh mau di mana, mau kemana silahkan, tidak dibatasi. Ya, gitu. Kalau sekarang kan cuma di lingkup Mega Mendung ya. Itu pun cuman nanti paling jalan-jalan berapa meter sih ya. Ya. Jadi jalan-jalan 10 meter, buburnya 2 mangkok. Ya. Jadi agar berkeluarga sampai surga, jadilah keluarga yang salih, ya. Orang tua yang salih, suami istri yang salih, kemudian anak cucu yang salih, ya. Sebab di sini dijelaskan Jannatu Aden, ada surga yang terbaik, ya. Untuk orang yang terbaik, khairul bariyah. Surga Jannatu Aden dalam surat Toha namanya Ad-Darajatul Ula, tingkatan yang paling tinggi, ya. Kalau kita tidak bisa dapat Jannatu Aden, dapatkan surga Firdaus dengan mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa tuh? Ulaika humul warithun alladzina, sampai 11 tuh. Amalkan itu, dapat surga Firdaus. Dalam hadis yang sahih, surga Firdaus itu adanya di tengah-tengah, ya. Tiap tingkat itu setinggi langit dan bumi. Ini satu tingkat berapa tuh? Ya. Ini setinggi langit dan bumi 100 tingkat. Darajatul Ula itu Jannatu Aden. Ya, surga Aden untuk khairul bariyah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang takut kepada Allah, orang yang radhiyallahu anhum wa radu an, orang yang dimasukkannya itu kekal abadi, khalidina fiha. Nah, Jannatu Aden, surga Aden itu yadkhulunaha, akan masuk ke dalam surga itu siapa? Siapa nih, ada yang tahu nggak? Baca yang sebelumnya. Ini kan ininya ya, penjelasannya. Baca yang sebelumnya, ya. Ini namanya Uqbadar, ya. Kesudahan yang terbaik, ya. Ya. Rumah kita terakhir, ya. Kalau ini kan rumah di dunia ya. Nanti rumah masa depan Budi Dharma itu ada itu. Nah, ini rumah yang terakhir, Uqbadar, ya. Kampung terakhir. Nah, yang terbaik itu Jannatu Aden. Sebab kita akan pulang dan kembali, ya. Pulang kepada Allah, kembali ke surga Allah, dalam ridho Allah, diakui sebagai hamba Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, dan selanjutnya itu, ya. Nah, di sini jelaskan, ya. Ini untuk orang yang beriman, ya. Untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beramal soleh. Tapi waman solaha, ya, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, juga bersama bapaknya, bersama pasangan hidupnya, dan bersama anak cucunya, ya. Jadi aba itu kan nenek moyang, ya, berarti bapak ke atas itu, ya. Kemudian pasangan hidup, suami istri, ditambah wa dzurriyyatihim, anak cucu, ya, dari cucu ke bawah masuk surga. Makanya surga itu enggak ada yang ukurannya kecil, ya. Ya, surga itu enggak ada yang ukuran kecil. Ya, tadi kaplingnya saja seluas langit dan bumi, ya. Ya. Kira-kira rumahnya segede apa? Bahkan ada gurok, ya, rumah bertingkat itu yang tembus pandang. Dilihat dari dalam kelihatan dari luar, lihat dari luar kelihatan dari dalam. Sampai orang Arab Badui, Arab kampung, dia semangat ingin mendapatkan rumah antik seperti itu. Liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, liman atau bal kalam, bagi orang yang membaguskan omongannya, sopan santun, menyenangkan hati. Kemudian apa lagi? Ya. Wa at'amato'am, gemar ngasih makanan. Ya, gemar ngasih makanan. Kenapa? Karena kalau orang dikasih makanan nggak ada yang tersinggung. Ya. Coba aja ada supir KWK kasih aqua gelas 1, marah nggak? Marah nggak?
Apalagi ditambah buras misalnya. Iya. Nah sekarang ada supir lewat dikasih gope atau 1.000, marah nggak? Marah. Padahal buras cuman aqua gelas berapa sih harganya ya? Ya, kenapa? Memberi makan karena murah, mudah dan bikin orang senang kalau dikasih makan. Ya, coba sekarang family gathering nggak dikasih makan. Pulang. Iya. Pulang. Yang dulu pulang pasti paham gitu ya. Iya. Bahkan lebih daripada itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, ya. Bukan hanya nenek moyangnya, bapak dan selanjutnya, bukan hanya suami istri dan bukan hanya anak cucu ke bawah, tapi juga malaikat ikut masuk ke dalam jannatu adin. Makanya ada nggak? Coba cari. Ada nggak sorga yang malaikat masuk ke dalamnya selain jannatu adin? Cari, Pak. Ada nggak? Ya. Pak Hanif, ya. Yang hafal 30 juz ya, cari. Saya kasih 100.000 lah. Ada nggak selain jannatu adin, ya, penghuninya malaikat? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, sampai di sini dulu ya, karena ini panjang. Makanya di-share supaya diselesaikan gitu. Dibaca sendiri. Itu barangkali ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ya, silakan. kalau sekarang kan zaman